Halo, perkenalkan nama saya Kaori Francisca Sakurayuki, mahasiswa aktif Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Video ini dibuat untuk mengikuti pendaftaran beasiswa Data Print periode 4 tahun 2025. Video ini berisi pembahasan esai dengan tema hak asasi manusia yang sudah terpenuhi dan belum terpenuhi di Indonesia. Hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia ini bersifat universal, bersifat inklusif, artinya bahwa semua kelompok masyarakat, baik yang berbeda agama, suku, ras, bahasa, itu semuanya memiliki hak asasi manusia yang sama dan merupakan dasar bagi setiap manusia untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Hak asasi manusia juga tidak dapat dicabut. Dalam konteks Indonesia, pengakuan terhadap hak asasi manusia sudah tertanam sejak masa awal kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1945. Tercermin pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, terutama pada alinea pertama yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Serta pada pasal 28 yang secara tegas menjamin bentuk kebebasan dasar warga negara. Sejarah perjuangan hak asasi manusia di Indonesia tidak lepas dari dinamika perjalanan bangsa. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, isu hak asasi manusia kerap terabaikan karena prioritas yang lebih memusatkan pada pembangunan dan stabilitas politik yang belum jelas pada saat itu. Namun memasuki era reformasi tahun 1998, Indonesia mulai memasuki babak baru dengan terbukanya ruang kebebasan berpendapat dan munculnya kesadaran akan pentingnya penegakan HAM. Lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menjadi tonggak penting dalam penegakan HAM di Indonesia. Saat ini, perkembangan HAM di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, di mana pemerintah berhasil memperluas akses terhadap pendidikan dengan program wajib belajar dan pemerataan Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang mendukung anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk dapat ikut bersekolah. Hak atas kesehatan juga mengalami peningkatan berkat sistem jaminan sosial nasional yang membuat masyarakat dapat memperoleh layanan medis dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, hak atas kebebasan berpendapat, beropini, dan berekspresi juga semakin terbuka lebar berkat adanya media sosial dan ruang media digital. Media sosial dan ruang publik digital kerap menjadi tempat di mana masyarakat bisa secara bebas berekspresi, beropini, dan menyuarakan pendapatnya dengan bebas dan dengan lantang. Indonesia juga telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan pada bidang kesetaraan gender, di mana banyak perempuan pada masa kini menempati posisi-posisi strategis di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun pendidikan. Namun, di balik berbagai kemajuan tersebut, masih terdapat berbagai tantangan dan kesulitan dalam mewujudkan pemerataan HAM secara menyeluruh. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih sering terjadi, perdagangan manusia, serta intoleransi antar kelompok sosial dan agama membuat pemerataan HAM masih sulit untuk dilakukan. Di sektor ketenagakerjaan, hak-hak buruh seperti upah yang layak, jaminan keselamatan kerja, serta perlindungan hukum yang adil belum terlaksana secara sepenuhnya. Hal ini membuat banyak dari kelompok buruh dan pekerja yang akhirnya melakukan protes dan demonstrasi secara terus-menerus dan konstan dikarenakan upah yang mereka terima seringkali berada di bawah upah minimum regional dan akhirnya membuat mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Isu pelanggaran HAM pada masa lalu seperti pada peristiwa G30S PKI pada tahun 1965, peristiwa 1998 dan juga konflik bersenjata di Papua yang belum terselesaikan secara tuntas dan para korban belum mendapatkan keadilan secara sepenuhnya menjadi tantangan dan kesulitan tersendiri yang menyebabkan pemenuhan HAM secara merata di Indonesia masih belum dapat dilakukan. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga masih belum merata di Indonesia, terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Banyak masyarakat di wilayah timur yang belum memperoleh layanan publik setara dengan di wilayah barat. Di jangka panjang Indonesia, melalui visi Indonesia Emas 2045, Indonesia berusaha untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan berdaulat, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Salah satu pilar utama dalam visi ini adalah pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter yang hanya dapat terwujud bila hak-hak dasar warga negara sudah terpenuhi secara menyeluruh, seperti pendidikan dan kesehatan. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan sistem hukum yang adil, meningkatkan kesadaran HAM di kalangan masyarakat, serta mendorong partisipasi publik dalam pengawasan dan penegakan HAM dalam kehidupan sehari-hari.
Masa depan Indonesia yang ideal adalah ketika seluruh warga Indonesia, tanpa memandang suku, agama, ras, gender, ataupun status sosial, dapat menjalankan kegiatan sehari-hari dengan layak dan bebas dari ketakutan, diskriminasi, ataupun ketidakadilan. Dengan demikian, perjalanan penegakan HAM adalah proses yang terus berkembang dari sekedar pengakuan dalam konstitusi menuju implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pemenuhan HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menghormati hak warga negara lainnya sebagaimana mereka menuntut haknya sendiri, maka cita-cita Indonesia yang berperi kemanusiaan dan berkeadilan sosial dapat benar-benar terwujud secara sepenuhnya. Secara keseluruhan, perkembangan HAM di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang yang penuh kemajuan maupun tantangan. Di satu sisi, berbagai hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, juga kebebasan berpendapat telah mengalami peningkatan yang nyata berkat peluasan akses layanan publik serta reformasi kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Namun di sisi lain, masih banyak hak yang belum terpenuhi secara optimal, terutama terkait kekerasan terhadap kelompok rentan, perlindungan buruh, ketimpangan layanan publik antar wilayah, dan juga penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang masih menggantung, yang membuat penegakan HAM di Indonesia masih belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen, konsistensi, dan juga tanggung jawab bersama, baik antara pemerintah, lembaga hukum, maupun masyarakat. Dengan memperkuat penghormatan terhadap hak setiap individu dan memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal, Indonesia dapat semakin mendekati cita-cita visi Indonesia Emas 2045, yaitu negara yang benar-benar menjunjung tinggi keadilan manusiawi serta mampu memberikan martabat penuh bagi seluruh warga negaranya. Sekian pendapat saya mengenai esai dengan tema hak asasi manusia yang belum terpenuhi dan sudah terpenuhi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton.